Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang mengapa pemeriksaan BTA skin smear atau kerokan kulit pada pemeriksaan laboratorium penyakit kusta itu tidak dijadikan standar atau tidak diwajibkan untuk prosedur diagnostik penyakit kusta, baik untuk menegakkan diagnosa di awal ataupun penegakan status RFT atau release from treatment di akhir pengobatan. Nah, jadi selama ini untuk menegakkan diagnosa penyakit kusta itu kita tidak wajib melakukan pemeriksaan BTA skin smear, tidak harus dari pemeriksaan laboratorium untuk menentukan seseorang kena kusta atau tidak. Tapi bisa dari cardinal sign atau tanda-tanda utama kusta yang lain ya. Saya pernah membuat sebuah video tentang cardinal sign atau tanda-tanda utama kusta. Anda bisa ketik Bagus Johan Maulana tanda utama kusta. Di situ saya menceritakan ada 3 tanda-tanda utama kusta, yaitu yang pertama adanya bercak yang disertai adanya bercak yang mati rasa atau kurang rasa. Yang kedua adalah adanya penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi saraf ya. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan BTA skin smear-nya positif. Nah, ini kalau salah satu di antara 3 ini sudah yes, sudah iya, maka dia sudah bisa dijatuhi sebuah diagnosa atau sudah diputuskan dia menderita kusta. Misalkan kita menemukan bercak mati rasa atau kurang rasa pada seseorang, itu pasti kusta. Atau misalkan kita menemukan sebuah penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi saraf, baik saraf sensorik, motorik maupun otonom, maka dia pasti kusta. Gitu. Nah, kalau misalkan BTA skin smear positif, ya jelas itu pasti kusta. Tetapi tidak semua pasien di awal pendiagnosaan harus BTA-nya positif. Ya, tidak harus seperti ini. Artinya kalau kita sudah menemukan ini saja satu udah cukup, atau yang ini ada penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi saraf udah cukup, tidak perlu melakukan pemeriksaan BTA skin smear untuk menegakkan diagnosa. Kecuali pasien-pasien dengan kondisi tertentu yang mencurigakan, misalkan ada pasien yang tidak ditemukan tanda-tanda utama, tidak ditemukan bercak yang mati rasa, tidak ditemukan penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi saraf, tetapi Anda malah menemukan tanda-tanda tambahan. Misalkan loh, ini pasien kok madarosis, ini pasien kok hidung pelana, ini kok ada infiltrat, ini kok ada nodul dan sebagainya. Ada tanda tambahan tetapi kita tidak menemukan bercaknya, kita tidak menemukan penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi saraf. Nah, akhirnya kan kita curiga, ini kok mirip kayak kusta, tetapi kok saya nggak nemu bercaknya. Nah, itu baru boleh, itu memenuhi indikasi untuk dilakukan pemeriksaan BTA skin smear, seperti itu. Atau bercaknya ini mencurigakan antara kerasa dan tidak kerasa, kadang tidak kerasa seperti itu. Tetapi dia juga plus dia didukung sebagai risiko tinggi, maksudnya dia memiliki kontak erat di mana misalkan keluarga atau kontak sosial atau kontak tetangganya penderita kusta. Nah, berarti kan dia memiliki risiko tinggi untuk menderita kusta karena dia menjadi kontak erat penderita kusta dan dia ada tanda-tanda yang mencurigakan tadi antara bercaknya kerasa atau tidak kerasa, maka dia boleh dilakukan pemeriksaan BTA skin smear. Artinya dia masuk indikasi pemeriksaan BTA skin smear. Seperti itu, guys. Tetapi secara umum berarti kita tidak mewajibkan pemeriksaan BTA skin smear pada semua pasien yang akan kita tegakkan diagnosa kusta atau bukan, seperti itu. Demikian pula saat RFT, saat kita mau memberikan status release from treatment atau bebas pengobatan, kita tidak harus melakukan BTA skin smear, lalu hasilnya seperti apa, lalu baru memutuskan RFT atau tidak. Asal seseorang penderita MB dia bisa menghabiskan 12 blister dalam 18 bulan, maka dia bisa menyandang status RFT, dia sudah diputuskan untuk bebas pengobatan. Asal seseorang penderita PB dia menghabiskan 6 blister dalam 9 bulan, maka dia bisa dijatuhi status release from treatment atau bebas pengobatan. Sudah cukup pengobatannya seperti itu, tidak perlu pemeriksaan laboratorium BTA skin smear gitu. Nah, ada 5 sebab mengapa sih pemeriksaan BTA skin smear atau kerokan kulit itu tidak diwajibkan atau tidak menjadi standar proses pendiagnosaan penyakit kusta ataupun status RFT. Yang pertama, ada pasien PB, ingat loh, yang bisa diperiksa BTA skin smear dan kelihatan kumannya hanya pasien MB atau multibasiler. Sementara pasien PB atau pausi basiler atau kusta kering itu kumannya tidak kelihatan gitu loh. Jadi pasien PB itu ada kumannya tidak? Ya ada. Wong dia kena penyakit kusta pastilah ada kumannya. Tetapi kumannya itu saking sedikitnya jumlahnya tidak terdeteksi dalam pemeriksaan BTA skin smear laboratorium. Jadi diupek-upek dicari-cari berapa lapang pandang pun tidak akan ketemu kuman kusta tersebut karena saking sedikitnya. Bisa jadi dia sembunyinya bukan di kulit atau di saraf tepi tetapi lebih dalam lagi misalkan seperti itu, sehingga kalau di tepi kita oleh seperti itu, kita kerok tidak ditemukan kuman-kumannya di situ seperti itu. Saking sedikitnya jumlah kuman di pasien PB. Jadi pasien PB itu kalau dilakukan pemeriksaan BTA skin smear, loh kok nggak ada kumannya ya? Berarti negatif. Loh, bukan berarti negatif. Dia tetap ada kuman kustanya, tetapi pemeriksaan BTA skin smear-nya BTA-nya negatif tetapi tetap positif kusta. Kustanya tipe PB seperti itu.
Ya, jadi seperti itu guys, karena ada pasien PB yang tidak mungkin ditemukan kumannya dalam pemeriksaan laboratorium, maka itulah mengapa tidak diwajibkan pemeriksaan PTA skin smear untuk prosedur diagnostik penyakit kusta, seperti itu. Pemeriksaan PTA skin smear itu ada 2 parameter yang paling umum yang kita cari ya, yaitu indeks bakteriologi dan indeks morfologi. Indeks bakteriologi adalah gambaran berapa banyak kuman dalam sekian lapang pandang. Nanti diputuskan BTA positif 1, BTA positif 2 sampai dengan BTA positif 6. Di situ semakin tinggi angkanya berarti semakin banyak kuman kusta yang kita temukan dalam sekian lapang pandang. Jadi menunjukkan seberapa banyak kuman sih yang ada di tubuh penderita tersebut. Nah, pada pasien MB bisa ditemukan seperti itu, BTA 1, BTA positif 2, BTA positif 3 dan sebagainya. Tetapi pada pasien PB, BTA-nya negatif seperti itu, tapi bukan berarti dia negatif kusta, seperti itu guys. Parameter yang kedua saat kita melakukan pemeriksaan PTA skin smear adalah indeks morfologi. Indeks morfologi adalah persentase berapa jumlah kuman yang solid dalam sebuah pemeriksaan lapang pandang. Misalkan nih, dalam sebuah lapang pandang kita menemukan ada 10 kuman kusta. Di situ yang pecah itu ada 9, yang utuh atau yang solid bakterinya ada 1. Maka berarti itu 10%. IM atau indeks morfologinya berarti 10%, seperti itulah. Pasien MB tidak bakalan bisa diperiksa indeks bakteriologi maupun indeks morfologinya karena kumannya aja nggak ketemu. Bagaimana mau dihitung indeks morfologinya, indeks bakteriologinya, orang kumannya saja tidak kelihatan dalam pemeriksaan lapang pandang laboratorium. Gitu ya guys, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mengapa sih pemeriksaan PTA skin smear itu tidak dijadikan standar, yaitu tidak semua puskesmas, tidak semua laboratorium Pratama itu siap peralatan dan logistiknya. Nah jujur aja nih di Kabupaten Tegal saja itu tidak semua mikroskopnya siap. Ada yang lampunya kurang penerangan, ada yang lensanya sudah jamur dan sebagainya sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan dengan objektif, sehingga kita mau lihat buram kayak gitu ya. Jadi tidak jelas. Nah, kan kondisi-kondisi seperti ini di lapangan juga banyak. Belum lagi misalkan logistiknya, misalkan tidak memiliki peralatan-peralatan tertentu yang penunjang seperti itu, misalkan bisturinya tidak ada, misalkan pewarna Zil Nielsen-nya tidak ada dan sebagainya. Tidak semua puskesmas siap. Makanya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak mewajibkan ini untuk menjadi prosedur diagnostik penyakit kusta. Yang ketiga, kalau tadi yang kedua kan saya bicara peralatan dan logistik ya. Yang ketiga, orangnya, tenaganya. Tidak semua sumber daya manusianya siap. Tidak semua analis laboratorium, pranata laboratorium, analis kesehatan itu bisa atau memiliki skill untuk mengambil pemeriksaan kusta, untuk mengambil sampelnya. Karena membutuhkan teknik tertentu, metode tertentu, alat tertentu. Nah, seperti di Kabupaten Tegal sendiri. Alhamdulillah kalau di Kabupaten Tegal sendiri saya sudah keliling 15 puskesmas untuk OJT atau on the job training atau ngelatih di tempat. Lalu puskesmas yang lain 5 puskesmas sebelumnya sudah bisa. Lalu kemarin sempat ada OJT juga di Harjosari Kidul saat ada temuan banyak kasus kusta di Harjosari Kidul, itu juga ada 10 puskesmas saya bawa untuk OJT di situ. Lalu sekarang ada program surveillance sentinel kusta, alhamdulillah itu juga menjadi ajang latihan teman-teman laboratorium, sehingga sekarang ini semua puskesmas di Kabupaten Tegal 29 sudah siap untuk ngambil sampel, sudah tahu cara ngambil sampel seperti apa, lalu mengoleskan prosedur pembacaannya, prosedur bagaimana kita tata laksana sampling dan sebagainya, sampai bisa membaca indeks bakteriologi dan indeks morfologi. Itu cerita di Kabupaten Tegal. Saya belum cerita di kabupaten lain, tidak tahu juga kabupaten lain apakah semuanya puskesmas siap, apakah semua bisa. Tidak semua peralatan laboratorium terlatih untuk bisa ngambil sampel seperti itu, cara membuat sayatan, cara ngolesnya dan sebagainya. Meskipun misalkan sudah pernah mendapat teori saat pendidikan di pendidikan formal saat kuliah, tidak semuanya terlatih karena sering menghadapi pasien-pasien seperti itu. Jadi SDM ini tidak semuanya siap guys. Makanya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak mewajibkan pemeriksaan PTA skin smear itu menjadi prosedur diagnostik yang harus dilakukan untuk penegakan diagnosa penyakit kusta dan juga RFT. Yang berikutnya selain tenaga, yang keempat adalah masalah efisiensi. Jadi pemeriksaan PTA skin smear itu minimal 4 lokasi. Yang pertama cuping telinga kanan, cuping telinga kiri, lalu tambahan 2 sampel di lesi. Kalau misalkan kanan kiri ada lesi, ya lesi yang ketiga di sini, lesi yang keempat di sini sampelnya ya. Sampel yang ketiga, sampel yang keempat. Atau kalau misalkan cuma punya 1 lesi gimana ya, bisa di kanan dan kiri gitu. Jadi harus ada 4 sampel untuk setiap pasiennya, cuka, cuki, dan 2 lesi. Nah tentunya untuk ngambil sampel seperti itu butuh waktu.
Jadi satu orang aja bisa setengah jam atau lebih, ya tergantung tingkat kesulitan dan tingkat kemahiran seseorang petugas analis laboratorium untuk ngambil sampelnya. Belum setelah itu prosesnya, pewarnaannya butuh 1 jam. Belum pemeriksaan lapang pandangnya untuk ngitung indeks bakteriologi, indeks morfologi dan sebagainya. Lah itu butuh waktu. Tentunya efisiensi kita perhitungkan. Orang di puskesmas itu kerjaan banyak, tidak hanya fungsional saja. Kadang orang di puskesmas juga sampai nggarap administrasi keuangan, SPJ dan sebagainya. Pekerjaan banyak. Kalau misalkan waktu mereka dihabiskan untuk diwajibkan untuk penegakan diagnosa penyakit kusta harus pemeriksaan BTA skin smear, waduh, pekerjaan lain banyak yang tidak tersentuh, Mas. Seperti itu. Ya, jadi untuk alasan efisiensi juga, tentunya alasan efisiensi ini juga bisa berubah. Misalkan Kementerian Kesehatan suatu saat menganggap ini adalah suatu yang urgensi, yang harus diprioritaskan, mungkin bisa jadi kebijakan berubah. Maka ini harus diprioritaskan, seperti itu juga bisa. Tergantung kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih, seperti itu. Nah, yang kelima, mengapa sih kita tidak menjadikan pemeriksaan BTA skin smear adalah sesuatu yang wajib atau distandarkan untuk penegakan diagnosa penyakit kusta? Adalah karena kasus relapse juga sedikit. Gitu. Kalau misalkan kenapa sih kita tidak melakukan pemeriksaan BTA skin smear untuk untuk memutuskan seseorang RFT bahwa orang ini sudah cukup minum obatnya, sudah release from treatment atau bebas pengobatan? Karena apa? Ya udah, kita tidak perlu mencurigai bahwa seseorang ini bakalan relapse atau tidak. Makanya begitu dia menghabiskan blister sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan baik PP maupun MB, ya udah cukup, nggak usah pemeriksaan BTA skin smear, Anda diputuskan untuk RFT, cukup dah gitu. Kalau misalkan ada kecurigaan, gimana kalau misalkan kumannya masih hidup? Bagaimana kalau misalkan kumannya masih aktif menularkan? Nah, ini kan teman-teman penderita kusta juga banyak yang menanyakan seperti ini ya. Saya sudah selesai pengobatan MB, apakah saya harus pemeriksaan BTA skin smear? Nah, jawabannya tidak harus, Mas. Karena angka relapse juga sedikit, kekambuhan juga sedikit. Kalau WHO, sebuah jurnal saya pernah melihat di situ, untuk pasien MB itu 0,77% pasien MB mengalami relapse atau kekambuhan. Untuk pasien PB itu 1,07%. Ya, lebih tinggian pasien PB seperti itu. Jadi begitu Anda sudah selesai pengobatan, minum berapa blister sesuai dengan waktu yang ditentukan, udah cukup. Anda tidak perlu melakukan pemeriksaan BTA skin smear. Ya, nggak usah takut nanti relapse bagaimana ya. Kalaupun nanti relapse, kan juga ada tanda-tandanya. Anda bisa melihat nih indikator relapse atau kekambuhan kusta seperti apa. Anda bisa ketik di YouTube Bagus Johan Maulana indikator relapse. Jadi bisa dari pemeriksaan fisik saja kita bisa mengetahui bahwa seseorang ini relapse atau tidak, yaitu dari bertambahnya jumlah bercak, bertambahnya luas atau ukuran bercak tersebut dan sebagainya. Jadi gitu guys, tidak perlu Anda ketakutan ini kalau saya sudah menghabiskan sekian blister, ini pasien ini kuman kusta benar-benar sudah mati atau masih ada tersisa dan sebagainya. Ya udah, Anda anggap saja sudah release from treatment, bebas pengobatan. Kalaupun nanti ada tanda-tanda relapse, ya Anda bisa melihat, pasien bisa melihat, orang lain bisa melihat, tenaga kesehatan juga bisa melihat secara terukur dari apa yang sudah tanda-tanda yang bisa dilihat dari lapang pandang atau pemeriksaan inspeksi. Itu tidak perlu BTA lagi seperti itu guys. Jadi tenang saja seperti itu. Nah, gitu ya guys. Itulah mengapa ada 5 alasan mengapa pemeriksaan BTA skin smear tidak diwajibkan atau tidak menjadikan standar untuk pemeriksaan diagnostik penyakit kusta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.